Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel Sinau bareng Pak Bejo. Video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya ya. Yaitu kita masih bekerja dengan raster image ya. Oke, kita langsung saja melanjutkan tutorial mengenai raster image processing. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjutkan mengenai tutorial working with raster data. Ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya. Jadi pastikan teman-teman jika sedang menonton video ini, pastikan teman-teman sudah menonton video sebelumnya ya, di playlist yang sama ini. Jadi biar nyambung gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman sudah menyalakan extension untuk spatial analysis dulu ya. Oke, di customize extension. Oke, wait. Oke, sekarang Windowsnya udah muncul ya. Yang ini, yang spatial analysis. Jangan lupa dicentang dulu sebelum lanjut. Oke. Sekarang kalau misalkan mana sih yang kemarin sudah di crop, yang ini ya. Oke. Yang clip. Nah, kita pakai yang clip aja, yang lebih kecil, lebih ringan. Oke. Kita bisa melakukan perhitungan statistik kepada data raster. Kalau misalkan kemarin kan sudah dijelasin ya, tiap-tiap raster ini memiliki nilai sendiri-sendiri. Setiap pixel itu memiliki nilai value sendiri. Gimana sih caranya kalau misalkan kita pengen dapat nilai statistik dari suatu daerah di suatu raster gitu ya. Oke. Untuk yang pertama, teman-teman harus bikin batasnya dulu, area mana yang mau diperhitungkan secara statistik. Misalkan saya mau bikin kecil aja lah, area di sungai ini, nilai statistiknya seperti apa, nilai maksimumnya seperti apa, minimumnya berapa. Oke ya, gitu ya. Oke, kita langsung bikin dulu batasnya di data, di digitize. Nah, kita bikin feature baru, save file, name. Oke, misalkan namanya itu, misalkan saja. Nah, ini langsung di set ke sistem di mana kita bekerja proyeksinya. Kemarin kan kita pakai 49 sold. Oke ya, masih ingat ya. Oke. Nah, sudah muncul di sini clip analysis. Kita lakukan editing feature ini, kita bikin boundary-nya dulu. Oke. Seperti prosedur-prosedur yang kemarin sudah dilakukan. Start editing. Oke, sudah editable. Sekarang tinggal create feature. Oke, clip analysis, polygon. Kita digit area mana yang mau kita lakukan perhitungan statistik. Misalkan saja ini daerah sekitaran sungai. Oke. Yaudah, jangan terlalu banyak. Sebagai contoh saja, double click. Oke. Terus save edit, stop edit.
Kemudian kita keluarkan tools untuk spatial analis. Mana Windows Search-nya? Oke. Ini close dulu aja. Zonal apa ya, saya agak lupa. Zonal statistik. Ini zonal statistik ya. Di sini ada dua, zonal statistik spatial analis. Ini lokasi aslinya di zonal ya, spatial analis toolbox di zonal statistik. Kemudian ada yang kedua, stable, masih di lokasi yang sama. Oke, kita coba yang pertama dulu. Statistik. Oke. Nah, di sini kita inputkan raster of future zone datanya, zonanya, yaitu klipnya. Terus kita inputkan rasternya. Oke, input value raster. Nah, di sini kalau ada lihat zona fill kan ada dua automatic column ya yang dibuat oleh ArcGIS. By ID aja. Nah, seperti kemarin ini akan masuk ke geodatabase dulu ya. Jadi bukan langsung ke save file. Oke. Nah, di sini ada statistik type-nya optional. Nah, ini kita bisa milih mean atau nilai rata-rata, maksimum, minimum, range atau standar deviasi, atau sum jumlahnya. Nah, terserah teman-teman. Kita sekarang coba nilai rata-rata dari suatu pixel di area zonal ini aja ya. Oke. Iya, sudah muncul. Ini adalah hasil perhitungan statistik dari boundary yang telah kita bikin. Oke. Sekarang coba kalau kita uncheck yang clip analysis. Nah, dia akan membentuk suatu raster baru sesuai boundary, namun nilainya cuma satu, yaitu 258.1. Artinya nilai hitam ini di blok yang hitam ini, nilai rata-rata elevasinya adalah 258.41 meter di atas permukaan EGM 2008 ya, bukan permukaan laut ya. Oke, ini untuk nilai rata-rata. Silakan kalau teman-teman mau ekspor statistik yang lain, misalkan maksimum minimum ya, intinya seperti itu tadi caranya. Kemudian kalau tadi kan ini kan membentuk, bisa kita sebagai ekspor sebagai SHP ya, bukan sebagai SHP tapi sebagai raster baru ya, sebagai raster baru. Nah, gimana kalau misalkan kita mau ngekspor tabelnya aja, ya ngapain sih kita bikin ini tapi nggak punya table gitu kan, misalkan. Nah, di sini ada zonal statistic as table. Terus kemudian kita lakukan hal yang sama, clip analysis, boundary-nya kita masukkan, value rasternya kita masukkan lagi yang UTM clip. Oke. Nah, sementara masih sama aja di default geodatabase. Nah, di sini. Nah, untuk table itu statistiknya lebih banyak daripada tadi. Di sini ada min, max, min standard deviation, min, max, dan ada all. Nah, kita pilih all-nya aja biar semua statistiknya dihitung. Oke, perhitungan statistik sudah selesai. Oke, otomatis ini ya. Tadi kan dari table of content list by drawing order, dia akan secara otomatis ke list by source. Nah, karena data yang baru adalah bentuknya tabel. Oke, kita lihat dulu, open. Nah, di sini area kalkulasinya terhitung sekitar berapa ini, 1.300 meter persegi. Terus nilai minimum di daerah itu, di daerah boundary itu, nilai maksimumnya berapa, range-nya berapa, dan ini nilai min-nya sama kayak tadi ya, 258.41 gitu. Terus ada nilai standar deviasi dan nilai sum-nya. Oke, ini cara untuk mengolah atau menghitung data statistik dari suatu raster ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu permanent classification.
Oke, apa itu permanent classification? Ya, klasifikasi yang permanen. Itu mah translate-nya ya. Jadi gini. Kalau kemarin kan teman-teman, oke, ini tadi materi tadi sudah selesai, kita remove dulu aja ya. Ya, kemarin kan kita melakukan klasifikasi data raster ya. Nah, di mana sebenarnya kita belum melakukan klasifikasi secara permanen, kita hanya menampilkan simbologinya saja berdasarkan nilai-nilai pixel value suatu raster. Oke, contohnya gini. Oke, nah ini kalau kita ke classified kan ada nih nilai-nilai klasifikasi ya, yang terbentuk secara otomatis. Kemarin kita sudah belajar di video sebelumnya maksudnya. Oke, kita coba saja. Oke. Nah, dibagi menjadi 5 kelas. Oke, seperti ini. Nah, ini sebenarnya belum kita klasifikasikan secara permanen, artinya dia masih bisa berubah-ubah. Nah, ada caranya kita membuat suatu fitur raster baru dengan nilai klasifikasi yang secara permanen. Nah, buat apa sih? Jadi gini, kalau misalkan kita belum melakukan klasifikasi secara permanen, kita akan susah untuk menghitung kalkulasi geometrinya dari klasifikasi itu. Contohnya gini, kan kemarin di video-video awal kita sudah belajar mengenai calculate geometri panjang dan sebagainya ya. Nah, itu susah kalau akan dilakukan kalau misalkan data kita masih belum terklasifikasi secara permanen. Oke, kita langsung aja. Oke, caranya ya. Oke, langsung saja. Di Windows Search teman-teman ketikkan reclassify. Oke ya, ini posisi aslinya di Spatial Analysis Tool, reclass, terus reclassify. Oke, kita buka. Nah, kita masukkan input rasternya. Oke, terus ini reset ya, nilai value-nya reset nih, nggak apa-apa. Kita di sini buat saja, di sini buat sama, buat 5. Kok 6 sih, kita buat 5 biar nggak terlalu banyak. Break value nya pertama di 350, terus 550, 750, ini 950 saja, ini maksimalnya di 1300 wes. Nah, oke, nah di sini ada new value 1, 2, 3, 4, 5. Ini harus nilai integer ya. Jadi ID ini akan terbentuk di tabel yang baru nanti mewakili nilai-nilai ini. ID 1 ini gitu ya. Oke, dia akan masuk ke default geodatabase. Jadi ini nggak usah dirubah dulu namanya. Oke, pertama. Oke saja. Nah, ini sudah terbentuk. Oke, kalau kita lihat tabelnya ya, ini ID yang tadi kita dapatkan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya 548174 pixel dari semua data yang terekspor tadi. Nah, sekarang kita ekspor aja dulu ini, sebelum kita lakukan edit lebih lanjut. Oke, pilih lokasinya. Kemarin di mana sih? Di UTM ya. Sini, oke. Oke, reclass UTM gitu ya. Oke, save. Yes. Oke, ini yang sudah tersimpan di harddisk kita. Aduh, sudah hujan, banyak motor lagi, berisik banget. Maaf ya. Oke, kita bisa remove aja yang ini. Oke, yang dari geodatabase kita remove. Sekarang kita pakai yang ini. Oke, kita lihat dulu. Nah, sekarang kita ekspor ini menjadi shape file. Nah, saya agak lupa komennya, kalau nggak salah itu restart tuh poly ya, coba. Oh bukan, atau polygon kali. Oh iya, jadi komennya raster to polygon ya.
Ini yang paling muncul pertama, raster to polygon conversion tool, ini yang kita pakai. Oke, lokasi aslinya. Lokasi aslinya itu di sistem toolbox conversion tool raster to polygon. Oke, kita coba langsung aja. Iya, mulai lemot. Ini hujannya sudah reda, tapi laptopnya jadi lemot ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu. Kita masukkan input rasternya tadi UTM request underscore UTM.div. Nah, sudah muncul. Oke, output polygon feature, coba kita langsung ya, karena ini save file. Siapa tahu langsung bisa di save di lokal, nggak usah ke geodatabase. Oke, ini kita namakan request tab. Oke saja dulu. Oke, masih menunggu. Ya, datanya sudah muncul, ini yang hasil convert dari raster ke polygon. Oke ya, saya matikan yang ini, saya inspect tabelnya. Coba inspect tabelnya. Nah, di sini kan ada grid code ya, 3 5 5 5 4 5. Ini sesuai reklasifikasi UTM yang tadi, ini yang di rasternya. Kemudian kalau misalkan kita punya data ini kan kita belum mengetahui legendanya atau keterangannya dengan detail ya. Kita kalau misalkan teman-teman ingat di tutorial awal kan ada menu dissolve ya, menggabungkan beberapa atribut yang sama nilainya menjadi satu bagian ya. Misalkan kalau kita sortir dulu, coba sortir. Ya, kalau kita sudah sortir seperti ini, misalkan kode 1 ini ada 3. Oke. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita jadikan satu ya, jadi satu bagian ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja menuju menu dissolve. Oh ya, ini jangan lupa di unselect, nanti kepilih lagi yang itu, yang hanya itu yang nanti kita edit. Oke, kita ke dissolve, ke processing, dissolve, request dem nya kita masukkan, terus kita simpan request dem dissolve ya. Namanya terserah kalian sajalah, saya cuma ngawur aja. Oke, kita okekan dahulu. Nah, sudah muncul. Oke, bentuknya sama persis, tapi tabelnya kita lihat. Nah, di sini cuma ada 5 ya, sesuai jumlah kelas yang telah kita bagi sebelumnya. Nah, di sini baru kita bisa tambahkan add field. Misalkan kelas elevasi. Oke, elevasi, tipe datanya kita bikin teks saja, panjangnya 20, panjangan 10 aja cukup. Oke, terus kita masukkan nilainya sesuai break value yang kita bikin. Oke. Oh ya, ini harus diedit dulu ya. Oke, data edit feature, start edit. Nah, baru kita ketikkan 117 sampai 350. Oke. Terus 350 sampai 550. 550 sampai 750. 750 sampai 950. Oke, terakhir 950 sampai 1300. Oke, kita save edit dulu. Mana sih editor? Nah, oke, save edit.
stop edit. Nah, karena ini bentuknya poligon, kita sudah, bentar, ini apa? Oh, ini yang belum diedit kolomnya. Nah, kita remove aja lah. Ya, kita pakai yang ini aja ya. Kita bisa edit simbologi seperti yang sudah dilakukan di trending-trending sebelumnya. Oke, simbologi kita pakai unique value berdasarkan nilai elevasi saja. Oke, nah kalau remnya ganti coba. Oke, play. Nah, oke, sudah tampil sesuai dengan kelasnya. Ini sudah dalam bentuk poligon. Kita juga bisa tampilkan labelnya, labels berdasarkan nilai elevasi saja. Oke, klik kanan, label feature. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah bisa punya range yang sudah dalam bentuk poligon. Oke, sekarang kita juga bisa mengklasifikasi, mengklasifikasi lagi klasifikasi terus ya. Kita bisa mengkalkulasi geometri, misalkan area atau luas ya. Oke, pakai double aja atau pakai float juga boleh. Oke, di sini kita kalkulasi, calculate geometry. Area meter persegi apa kilometer persegi? Kilometer persegi aja. Oke ya, contoh saja. Yes. Nah, dia akan mengkalkulasi otomatis. Misalkan yang elevasi 117 sampai 350 berapa sih luasannya? Nah, di sini sudah dihitung otomatis. Oke ya, paham ya. Coba lagi, add field lagi, perimeter. Coba aja, saya juga nggak pernah pakai perimeter. Oke, calculate geometry, area, perimeter. Oke. Nah, karena kepilih ya, iya kan, makanya ini, karena yang kepilih ini clear selection dulu, makanya biar nggak cuma yang itu. Nah, karena yang kepilih tadi cuma satu. Oke, area, perimeter. Oke lah, meter aja. Nah, kayak perimeternya 47 meter. Itu copy ya guys. Oke, saya rasa saya cukupkan saja untuk tutorial mengenai raster processing. Oke, saya harapkan teman-teman dapat mengikuti, dapat memahami, dan apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke. Terima kasih teman-teman udah menonton terus sampai video ini selesai. Saksikan terus video-video saya selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, terima kasih. Bye bye.